Selamat mendengarkan podcast ini. Baik, saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka penyelesaian rencana Allah diserahkan atau dipercayakan kepada orang percaya. Apa rencana Allah itu? Memang tidak sederhana untuk menjelaskan apa itu rencana Allah. Yang jelas Allah mengendaki suatu pemerintahan teokrasi. Theos Tuhan, krasi dari kata kratos pemerintahan, di mana Allah sebagai kepala pemerintahannya dan semua anggota masyarakat tunduk. Dalam sejarah kerajaan Allah, kita membaca bahwa ada pemberontakan dalam pemerintahan Allah itu, yaitu Lucifer yang jatuh. Kemudian untuk menghancurkan Lucifer, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Adam yang seharusnya mengalahkan Lucifer gagal, Tuhan Yesus Kristus yang kemudian menggantikan tugasnya. Dan Tuhan Yesus menang. Tetapi itu belum selesai, saudara. Belum selesai. Sebab iblis belum bisa dihancurkan. Iblis bisa dihancurkan jika jumlah orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa genap atau cukup atau memenuhi kuota. Nah, untuk terwujudnya kerajaan tersebut, maka iblis harus terlebih dahulu dikalahkan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa lebih berguna bagi orang percaya jika dia pergi, jika Tuhan Yesus pergi. Sebab jikalau Tuhan Yesus tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang kepada orang percaya. Tetapi jikalau Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus kepada orang percaya. Roh Kudus inilah yang memberikan kemampuan kepada orang percaya untuk menunaikan tugas menggenapi rencana Allah. Menarik, saudaraku, satu gambarannya. Adam melawan iblis, Adam kalah 1-0, ya. Tuhan Yesus datang ke dunia, terus menang. Jadi 1-1. Ini imbang nih. Nah, sekarang manusia yang terpilih harus menghadapi iblis. Dan kitalah yang akan menjadi penentu akhir petualangan dari kunyuk itu. Kata lebih berguna, sum vero. Ini di sini saya tidak mengarang, begitulah dari dictionary saya ambil. Sum vero artinya menanggung atau membawa bersama-sama, menanggung bersama pada saat yang sama, membawa bersama dengan yang lain, mengumpulkan atau kontribusi untuk membantu, atau juga bisa berarti menjadi bijaksana. Artinya, kalau aku naik ke surga, Roh Kudus akan lebih dekat, lebih melekat dengan kamu. Kamu menjadi lebih bijaksana. Dengan demikian maksud Tuhan Yesus menyatakan bahwa lebih berguna jika Tuhan Yesus pergi adalah dengan kenaikannya ke surga meninggalkan orang percaya, maka Roh Kudus lebih menyatu dalam kehidupan orang percaya. Nah, di sini Tuhan mempercayakan Roh Kudus, saudaraku, dalam hidup orang percaya. Sebab hanya orang percayalah yang akan menggenapi rencananya. Dalam hal ini nampaklah bahwa tugas Adam yang gagal dapat diteruskan oleh keturunannya. Sebab bagaimanapun ternyata manusia harus berperan di dalam menggenapi rencana Allah. Jadi tidak ada yang gratis. Bukan hanya pihak Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang menggenapi rencana Allah. Tetapi juga, saudara, orang percaya yang mau mengikut Tuhan Yesus, anak Allah yang lain, keturunan Adam ini, kita ikut menggenapi rencana Allah. Jadi kita sebenarnya meneruskan tugas Adam. Meneruskan tugas Adam. Adam gagal melakukan tugas, diganti Tuhan Yesus. Jadi 1-1 loh lawan iblis. Sekarang kita yang akan meneruskan untuk menggenapi rencana Allah itu. Nah, untuk hal ini kita dipanggil
hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dalam penderitaannya. Nah, di sini saudara, sedikit sekali orang yang mau masuk wilayah ini. Sedikit sekali. Orang-orang yang sungguh-sungguh mau menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Orang-orang yang akan juga dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Sedikit sekali orang yang mengambil bagian dalam menggenapi rencana Allah ini. Nah, dalam Kolose pasal 1 ayat 24 ada satu pernyataan yang kita mau baca, saudaraku, ya. Kolose pasal 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Itu menarik. Jadi Kristus punya penderitaan dan jemaat punya bagian penderitaan. Dan Paulus ikut menggenapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus bagi jemaatnya. Ada bagian penderitaan yang dialami oleh jemaat. Dan Paulus bagian dari jemaat itu. Nah, masalahnya saudara, apakah saudara juga menjadi bagian dari tubuh Kristus? Kita semua juga ngaku kita bagian dari tubuh Kristus. Ada tangan, ada kaki, kepalanya Kristus. Lalu kita semua mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Itu teorinya. Prakteknya tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dan mereka bukan bagian dari tubuh Kristus. Sebab hanya orang yang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, orang-orang yang menjadi bagian dari tubuh Kristus. Hanya orang-orang yang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi jangan mengaku Anda bagian tubuh Kristus loh. Sebab Anda hidup sendiri. Anda tidak hidup untuk Tuhan. Dan ternyata saudara sekalian ya, setelah lewat proses yang sangat berat, sangat menyakitkan, saya baru tahu bahwa orang-orang yang ikut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus adalah orang-orang yang berani tidak memiliki keinginan. Keinginannya hanyalah menyukakan hati Bapa. Dan segala sesuatu yang dilakukan, itu dilakukan untuk Tuhan. Dan ini harga mati. Sebab ketika kita membuka satu kesenangan, maka akan ada kesenangan lain yang mengikat kita. Kita sering kompromi. Yang ini boleh ya Tuhan, yang itu aku tidak lakukan, tapi yang ini boleh ya. Begitu saudara membuka celah untuk satu kesenangan yang Tuhan tidak ikut menikmati kesenangan itu, maka akan banyak kesenangan lain mengikat saudara. Dan Anda tidak pernah memiliki hidup yang bersih di hadapan Tuhan. Nah, saudara mungkin yang berpikir pendek atau berpikir stereotip itu artinya sudah memandang negatif begitu, ya, a priori gitu. Mungkin Anda berkata, mana mungkin, mana bisa. Dulu juga saya berpikir mana mungkin, saudara. Jangankan saudara, saya pendeta saja berpikir mana mungkin orang tidak punya kesenangan. Tapi ternyata dalam perjalanan hidup saya mengerti bahwa ini bisa dilakukan. Apapun kesenangan itu. Kalau saya kan kesenangannya gereja besar, jemaat banyak datang, begitu ya. Itu pun tidak boleh. Jadi apa yang Tuhan kehendaki untuk kulakukan, kulakukan. Tidak boleh. Komentar-komentar dari permulut kita yang tidak perlu diucapkan, itu tidak boleh, saudaraku. Oleh sebab itu, belajarnya itu harus memenangkan setiap hari. Dan saya sering kalah. Jadi pagi hari bangun, sekarang saya biasakan dengan Tuhan, aku memenangkan, aku taklukkan hari ini untuk Engkau. Nanti mau tidur, ya Tuhan, aku gagal menaklukkan hari ini karena perkataanku yang tidak pantas.
karena sikapku yang tidak pantas. Besok lagi, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Aku mau taklukkan hari ini untukmu. Wah, gagal lagi saudara. Lalu saya mengerti rupanya untuk menaklukkan satu hari itu 1 menit ditaklukkan, 1 jam ditaklukkan. Jadi mengalokasi waktu. Dan itu mesti belajar terus. Ya, saya berharap bahwa ke depan kita semua akan belajar ya, menaklukkan hari bagi Tuhan. Perkataan yang tidak perlu diucapkan, tindakan yang tidak perlu diucapkan, keputusan yang tidak perlu diambil. Pasti Anda kan jatuh bangun seperti saya juga mengalami jatuh bangun. Tetapi bisa saudaraku. Dan nanti sampai kemudian Tuhan akan membawa saudara kepada hal yang lebih besar. Penderitaan bagi Tuhan. Hidup ini tiap hari bagi umat pilihan yang mau memikul penderitaan bersama Kristus. Battleship. Kita ini seperti kapal perang yang perang terus di lautan, saudara. Kita berperang terus. Yang pertama itu pikiran. Battlefield-nya itu di dalam pikiran. Yang kedua di mulut. Mulut itu menyangkut 2 hal. 1 perkataan, 2 makanan. Harus dikuasai. Pak Eras makan dulu. Percaya saudara. Jadi pagi saya berkata kepada anak saya yang sedang makan, nak, saya dari kamar khusus datang ke meja dia lagi makan, saya bilang gini, nak, kalau orang kena narkoba, sampai sarafnya dicandui atau edik, oke? Kalau kamu punya kesenangan dan kamu terus membiarkan kesenangan itu kau nikmati entah dalam fantasi atau kamu sudah lakukan apalagi yang dinikmati pakai saraf, pakai fisik gitu, itu akan jadi candu. Jadi candu. Anda pengen punya mobil, mikirin sampai naik mobil itu, sampai ngerasain, nah itu jadi belenggu. You are battleship, Anda kapal perang. Kita perang terus di lautan. Ayo kita belajar. Kalau enggak mau, ya udah enggak usah. Roh Kudus adalah roh yang keluar dari Bapa, bukan keluar dari Tuhan Yesus. Roh tersebut diberikan kepada orang percaya untuk meneruskan karya keselamatan yang telah dirintis dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus, guna menggenapi rencananya. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam namanya, maksudnya adalah bahwa keberadaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah dalam rangka tugas penyelamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi begini, kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia dan tidak menang, itu nggak perlu ada kelanjutan. Selesai semua udah. Selesai semua. Selesai semua. Masuk neraka Pak? Enggak, masuk surga. Kalau Tuhan Yesus kalah, nggak ada kelanjutan lagi. Semua kalah. Masuk neraka? Enggak, masuk surga. Surga di mana iblis dari kepala pemerintahannya. Iblis itu tidak bermaksud membawa kita ke neraka. Dia juga nggak mau masuk neraka. Kalau dia mau menguasai surga, mau menyamai Allah, itu bukan menciptakan neraka. Dia mau menikmati surga. Mau mengambil alih pemerintahan Allah. Itu yang dicegah oleh Allah. Maka dikirimlah jagoan pertama, Adam. Ronde pertama kalah. Cuma 1 ronde soalnya. Lalu Tuhan harus dikirim. Ronde berikut menang. Satu-satu kan? Ronde ketiga menang. Bagi yang menang. Tapi orang yang masuk di peperangan ini nggak banyak. Nggak banyak. Saya itu nggak yakin semua saudara ini semua masuk di peperangan ini, saudara. Makanya sekarang udah nggak semangat banget saya untuk jadi gede gereja. Udah nggak terlalu semangat. Seandainya 100 tapi 100 jadi jagoan, jadi korpus delikti cukup itu. Ngapain rame-rame? 100 orang tapi bisa saya aja. Ayo kita tiap hari mengalahkan, menaklukkan hari itu. Dari menit pertama, menit kedua, menit ketiga. Wah saudara, itu menarik saudara. Tapi kalau sudah gagal kita suffering banget. Makanya gini loh saudara. Saya kan punya keinginan juga dong.
Saya benci banget dengan keinginan saya. Jadi keinginan itu membuat saya menderita. Makanya kalau ada keinginan yang mendesak-mendesak dalam diri saya hukum. Saya kutuk keinginan itu. Saking marahnya saya kutuk. Kenapa kamu ingin itu? Stop! Saya perangi gitu. Nggak ada yang saya ingini lagi. Cuman memang saya punya beberapa hutang, saudaraku. Ya, hutang bukan hutang uang, tapi ada beberapa hutang. Artinya ada hal-hal yang saya berdoa agar masalah ini selesai Tuhan. Masalah ini selesai Tuhan. Itu aja. Tapi Tuhan kadang-kadang membuatku masalah belum selesai. Tapi keinginanku adalah menyenangkan Engkau Tuhan. Ya saya belum lulus juga saudaraku ya. Belum lulus. Saya nggak tahu berapa nilainya. Tetapi saya mengajak saudara untuk itu. Dan itu menarik sekali. Hidup ini jadi menarik. Nggak punya teman nggak apa-apa. Nggak punya harta nggak apa-apa. Dijahati, dikhianati tidak masalah. Asal aku tidak mengkhianati Tuhan. Itu indah sekali saudara. Wah itu baru merdeka. Karena keinginan itu membelenggu. Apa yang Anda ingin itu membelenggu. Tapi ketika Anda mengingini Anda dibelenggu oleh Tuhan. Diikat oleh Tuhan. Kalau Anda jatuh cinta kepada seseorang, Anda dibelenggu oleh dia. Betul nggak? Dikontrol oleh dia. Sadar nggak sadar. Nah kalau cinta kita ke dunia, ke duit, kita dikontrol merek. Wah, brand, barang yang branded, mobil, rumah, kita dibelenggu oleh hal itu. Kita diremot. Konyol. Nggak mau. Udah, sekarang nggak mau. Ya saya juga belum lulus loh saudara. Saya udah ngomong jujur nih. Belum lulus. Tapi saya tahu bahwa ini yang terbaik. Akhirnya kekristenan itu cuma sampai di sini loh jalan utamanya. Esensinya di sini. Jangan lakukan apa yang melukai Tuhan. Itu saja. Nah kita ini orang-orang yang menerima Roh Kudus. Yang oleh karena Roh Kudus itu kita dimampukan dikembalikan ke rancangan semula. Kita ini orang percaya yang meneruskan karya Tuhan di dalam diri kita dan orang lain. Dalam diri kita artinya kita berusaha mengalami pemulihan gambar diri seperti yang Allah kehendaki. Atau menerima keselamatan yaitu dikembalikan ke rancangan semula. Selanjutnya kita juga menolong orang lain untuk berbuat hal yang sama. Nah kalau orang yang kita tolong nggak mau, ya udah nggak usah urusan. Kalau dulu kan kita tetap punya urusan aja karena dia kaya, kan dia penting buat kita, fulus. Sekarang nggak boleh. You mau bersama saya, you kudide, ikut saya kerajaan surga. You nggak mau. Jangankan gua, Tuhan pun juga nggak mau kenal lu. Ngapain gua kenal lu? Tuhan nggak mau kenal kok. Jadi gereja ini kan harus kembali ke tujuan orisinilnya Tuhan, saudaraku. Ya, saya percaya kok saudara yang udah kesentuh firman, udah kesetrum firman, pasti minta setruman lagi. Sebab saya menyetrum diri saya sendiri juga makin gila. Saya minta disetrum Tuhan ini. Maka setruman saya ke orang juga tambah kuat. Saya ini belum sempurna saudaraku, belum. Tapi saya ngerti jalan yang baik itu. Saya mau belajar ya. Dari bangun tidurku taklukkan hari ini untukmu Tuhan. Saya juga melihat bagaimana Tuhan bosan dengar doa saya. Pagi-pagi haleluya. Wah diam. Diam. Haleluya. Diam. Diam. Lakukan. Segala sesuatu menyukakan hatiku. Itu sudah lebih dari haleluya. Enggak buatan-buatan, wah teologi yang gimana-gimana. Aduh percaya dah kalau teologi begitu mas, saya tahu dah. Sekarang yang sederhana Pak, dari bangun tidur, perkataanmu, sikapmu kepada orang lain. Jangan bercela. Jangan bercela. Jangan membuat orang terluka. Jangan melukai siapapun. Saya daftar jadi prajurit Kristus. Saya daftar lagi, daftar ulang lagi. Udah daftar terus disersi. Tahu disersi? Kita punya banyak kesenangan lagi. Lah, lupa deposit lagi Tuhan. Aku daftar lagi. Untung Tuhan formulirnya banyak. Dan saya harap satu kali saya nggak daftar ulang. Udah bablas terus. Sekarang mau daftar nggak? Jangan amin loh. Mahal loh harganya amin ini. You diproses sakit banget loh.
dan macam-macam kamu. Artinya tidak boleh punya kesenangan, you tidak boleh melangkah tanpa komando Tuhan loh. Itu dia. Apapun yang kita lakukan harus dalam komando Tuhan, saudara. Ya, masuk akal ya. Daftar ulang lagi ya. Udah nakal tuh kemarin disersi ya. Disersi itu artinya melarikan diri dari tugas. Seperti tentara, dia tidak ikut perang, dia jalan-jalan ya. Itu. Dia harus masuk perang terus. Sekarang bayangkan kalau perang rame terus mundur jalan-jalan ke mall. Temannya pada mati. Waduh, itu komandannya godek-godek begini. Ntar gue tembak mati sendiri loh. Terus datang kucuk. Siap. Dari mana? Dari mall. Kamu tahu kan ini perang? Ya komandan. Lalu daftar ulang. Daftar ulang ya. Saudara, begitu nggak? Oke. Iya, itu ada daftar ulang atau belum pernah daftar? Roh Kudus diutus Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Juga bisa berarti bahwa Roh Kudus dihadirkan demi kepentingan Allah Anak dan kemuliaan Allah Bapa. Hal ini berkenaan dengan janji Bapa bahwa Bapa akan membuat musuh-musuh Tuhan Yesus ditaklukkan menjadi tumpuan kaki. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tentu pernyataan ini ditujukan kepada Tuhan Yesus. Tegas lagi di Ibrani 10, 12, 13. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan. Terserah Anda mau nilai apa. Kalimatnya begini. Dan sekarang apa? Ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Siapa yang buat musuh-musuhnya menjadi tumpuan kaki Tuhan Yesus? Allah Bapa. Lewat siapa? Kita. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Kita yang menaklukkan musuh. Dalam hal ini bukan Tuhan Yesus yang secara langsung menaklukkan musuh-musuhnya di bawah kakinya, tapi Bapa dengan memakai orang percaya sebagai alatnya. Berkenaan dengan ini dapat dimengerti betapa hebat posisi orang percaya itu. Posisi penting orang percaya akan menjadi sia-sia kalau orang percaya tidak memperdulikan pekerjaan Roh Kudus untuk menggenapi rencana Bapa. Mengerti posisinya untuk meneruskan karya keselamatan Allah itu, saudara. Saya sih udah daftar. Udah jelek-jelek begini saya daftar, Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki untuk kulakukan Tuhan. Saya bukan mosok, ini memang betul-betul begitu saya. Saya daftar, Tuhan. Saya mau taklukkan hariku untuk Tuhan. Malah kalau ngomong jujur ya, tadi saya kurang jujur tuh. Ketika aku mengingini sesuatu, kukutuki diriku. Sampai I curse me myself. Saya kutuki diriku. Kenapa kamu ingini? Jangan ingini apapun. Udah. Tapi Anda jangan pikir lalu saya nggak menikmati hidup loh. Justru kita bisa menikmati hidup. Apapun jadi enak. Kita merdeka. Ini saya belum merdeka betul, saudara. Tapi ke depan saya pasti lebih merdeka. Saya nggak peduli. You hargai saya, you tidak hargai saya, terserah. Saya nggak ada urusan sama you. Saya mau berkenan sama Tuhan. Jalan aja. Tapi yang penting saya tidak melukai you. Gitu ya saudara. Oke? Nah kalau sudah sampai posisi begini, kita sih lihat orang kaya juga udah nggak takut. Petentang-petenteng. Kita mana peduli. Tapi ya di depan dia kita tuh halus, lembut. Ya Pak, ya Bu, gitu. Tapi kita nggak lihat ya siapa, lu belum apa-apa, you bukan siapa-siapa. Dunia ini akan berakhir. Kita akan lihat kekekalan. Kalau aku lihat kekekalan, aku bertemu dengan Tuhan. Betapa berbahagianya. Karena aku membuktikan cintaku kepadanya. Saudara semua bisa. Jangan bilang, oh itu Pak Airas hebat. Enggak, saya sama seperti saudara. Saya sebenarnya itu nggak jelek loh saya orangnya. Sangat jelek. Tapi bisa loh diperbaiki. Anda mungkin tidak seburuk saya karakternya. Bisa diperbaiki. Bisa.
Tidak mustahil bagi Tuhan untuk konteks ini. Untuk mempertegas kebenaran ini, bahwa Bapa yang akan menundukkan musuh-musuh Tuhan Yesus di telapak kakinya, dapat dilihat di Matius 10 ayat 18 sampai 20. Bahwa suatu hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, orang percaya akan menghadap penguasa-penguasa dunia demi kesaksian iman mereka. Coba dibaca deh itu. Coba supaya tahu saudaraku. Matius pasal 10 Ya. ayat 18 sampai 20. Ya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Roh Bapa itu Roh Kudus. Di sini Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa bukan aku yang berbuat, Bapa yang melakukan. Maka ada yang disebut sebagai the promise of the Father, janji Bapa. Kan Yohanes berkata, aku baptis kamu dengan air ya, tapi Dia yang datang setelah aku akan membaptis kamu dengan roh dan api. Tuhan Yesus maksudnya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu Bapa, bukan aku. Dan itu benar, Bapa. Nanti kita membaca di sini bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa, bukan keluar dari Tuhan Yesus. Jadi memang Bapa akan membuat musuh-musuh Tuhan Yesus tunduk di bawah kakinya. Bapa yang menaklukkan. Bapa yang menaklukkan lewat kita orang percaya. Dan inilah yang namanya melayani Tuhan Yesus. Inilah yang namanya melayani Tuhan Yesus. Membalas kebaikan Tuhan. Kalau cuma jadi pendeta, oh masih gampang. Karena pendeta nggak kerja keras juga makan enak kok. Nggak kerja keras juga bisa hidup layak. Bukan memberi duit itu nomor sekian. Maka tidak boleh gereja sampai terjebak dengan hal-hal begitu. Dulu waktu muda ya saudara, saya termasuk sentimental ya. Sentimental kalau sama Tuhan. Karena memang saya berlatih mencari Tuhan itu luar biasa saudara. Saya bisa puasa 40 hari, pernah 3 hari tidak minum, sampai saya nggak bisa bergerak. Itu betul. Ngototnya sama Tuhan tuh minta ampun gitu. Cari tempat sepi, walaupun takut setan, gelap-gelap tetap berdoa di situ. 3,5 jam saya berdoa. Kadang-kadang saya berkata, Tuhan saya tidak akan keluar ruangan ini sebelum aku mendapat pernyataan dari Engkau. Begitu loh. Terus doa, saya tidak akan keluar ruangan ini. Saya ngotot. Nah, dengan demikian kita menundukkan iblis di telapak kaki Tuhan Yesus. Nangkap saudara? Amin. Ini yang benar. Ini yang benar. Nah sekarang bagaimana ini bisa sampai ke ujung bumi? Kebenaran-kebenaran seperti ini yang mesti dibagi. Aduh, kalau sampai bisa, saudara, Anda bisa dibawa ke sini. Hebat benar, saudara. Di wilayah ini. Kekekalan itu mengerikan, saudaraku. Kekekalan itu mengerikan sekali, saudara. Dan kalau kita mau mengubah cara hidup kita, aduh, betapa beruntungnya dan kita tahu jalannya. Amin. Kita dikasih tahu jalannya. Amin. Jalan seperti ini jarang kita temukan. Jalan. Bapak memberikan Roh Kudus dalam hidup orang percaya atau tinggal dalam diri orang percaya agar orang percaya dapat bertumbuh terus mencapai kesempurnaan. Dengan demikian orang percaya dapat mengalahkan iblis, yaitu jadi corpus delicti. Dan Anda sudah sering dengar kalau jumlah corpus delicti sudah cukup, maka iblis bisa dikalahkan. Betul nggak? Tuhan Yesus datang. Kamu yang mempercepat kedatangan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan Yesus, kita jadi corpus delicti. Untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Supaya Tuhan bisa dihadirkan. Dan ini pasti keinginan Tuhan. Di mana aku ada,
kamu ada. Jadi kalau jumlah korpus deliktinya belum cukup, ya belum bisa Tuhan Yesus datang. Nah, saudara masih tahu menjadi manusia berbudi baik saja sudah sulit di dunia fasik yang hari ini jahat begini. Apalagi menjadi sempurna, maka perlu perjuangan. Perjuangan yang mendatangkan kemuliaan. Perjuangan adalah perjuangan yang mendatangkan kemuliaan. Kerjasama bersama dengan Allah inilah yang membangun persekutuan orang percaya yang eksklusif dengan Allah Tritunggal. Engkau dalam aku ya Bapa, kata Tuhan Yesus. Aku dalam engkau ya Bapa, dan mereka di dalam kita. Itu tidak semua orang Kristen. Mereka yang mengambil bagian dalam penggenapan rencana Allah. Jadi orang percaya yang tidak mengerjakan karya keselamatan ini tidak memiliki persekutuan yang sesungguhnya dengan Allah. Saya ngomong jujur ya, kadang-kadang saja saya merasa nggak layak. Bagaimana aku bisa masuk dalam kelompok ini, lingkaran ini? Tritunggal itu kan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi ada ketritunggalan yang lain, Bapa, Anak, dan kita. Roh Kudusnya di dalam kita. Anda masih bersama saya? Mengerti saudara? Hidup kita singkat loh. Waduh saudara, ada jalan yang begini bagus ditunjukkan kepada kita, ini luar biasa. Ini nggak kebeli sama uang. Makanya karena hebatnya ini kebenaran, saya harus berusaha untuk melakukan. Walaupun saya capek, gitu, terseok-seok gitu saudara. Nanti ada fase gini, Anda mungkin anggap saya nggak ngawur ya, terserah. Orang-orang dekat saya yang tahu. Aku rasanya mau mati. Aku putus asa. Karena gini loh, kok susah banget ya sempurna ya. Gitu loh. Ya Tuhan, daripada aku bikin salah dengan saya mati deh Tuhan. Sebelum jadi Yudas aku matikan saja saya. Itu perjuangan. Jadi nggak gampang untuk eksklusif, itu nggak gampang. Jadi kalau Anda nggak termehek-mehek ya nggak mungkin dong. Aduh Pak, jadi takut saya Pak. Nggak bisa, semua kita bisa asal berani termehek-mehek. Bisa. Ayo kita belajar. Amin. Nanti kita akan bersama-sama di surga. Pasti satu hari kita sama-sama. Just kita di surga. Mati satu persatu. Waduh. Betapa indahnya kerajaan Allah itu. Betapa indahnya. Saya ingatkan ya, saya ngomong begini bukan karena saya gagal hidup loh. Di pendidikan, di ekonomi saya cukup percaya. Saya bukan gagal hidup. Saya juga dipuja dan diidola oleh beberapa orang. Atau banyak orang, jujur aja. Nggak gagal hidup, dimanapun sering ketemu orang. Ketemu orang, ngajak foto, terus wah udah pokoknya ada kayak selebritis deh. Ya, tapi itu tidak membuat saya bahagia. Enggak. Jadi masalah sebesar apapun dalam hidupmu jangan jadi besar. Sebab masalah besar adalah kalau kita melukai hati Tuhan. Amin. Nggak ada masalah besar dalam hidupmu. Nggak ada. Kecuali engkau menyakiti hati Tuhan. Saya bukan orang gagal loh ngomong gini. Kalau saya gagal, bolehlah dimengerti kenapa saya begitu. Ini loh, cuma mau bener nih loh. Nggak gampang nih. Untuk masuk dalam persekutuan eksklusif dengan Bapak. Sering rasa nggak layak gitu saudaraku. Waduh, dengan temperamen saya yang keras begini. Waduh. Bisa kesentuh langsung gitu loh. Wah. Otomatis dosanya. Otomatis. Aduh, otomatis saudara. Kan banyak juga wanita yang otomatis genit, otomatis ganjen. Karena emang roh ganjennya kuat. Lihat mobil bagus langsung pengen. Itu semua itu otomatis. Saya juga otomatis begitu. Ini ngawur bener ya. Itu dulu. Masih mobil culun itu. Itu otomatis. Cek gitu. Mestinya kan waktu gitu kan ya. Itu enggak loh. Aduh, kita diserempet motor toh. Sopir saya bilang, maaf ya. Saya bilang, maaf ya. Dia masih kok melotot. Jadi marah saya. Maaf. Dia lihat saya maafnya sambil begitu terus dia langsung lewat. Itu otomatis loh. Mestinya kan maaf ya, masih marah. Oke. Ya udah dianggap penakut nggak apa-apa. Waktu saya bilang maaf dia pikir saya takut sama dia. Terus dia melotot. Lah jadi marah saya.
Maaf ya, maaf. Terus dia marah. Cukup kan? Maaf ya, dia masuk gitu. Maaf, aduh jadi marah saya. Aduh, itu dia namanya sinful nature, kodrat dosa. Sekarang gimana kita otomatis kudus? Itu masalahnya. Nah itu yang kita mau gumuli, saudara. Kita sering gagal ya. Tersinggung, langsung tersinggung gitu. Salaman orang yang ngeliat muka kita langsung, sialan. Langsung gitu. Itu otomatis. Dosa otomatis. Nah, jika kita meneliti surat-surat kepada 7 jemaat di kitab Wahyu, di setiap jemaat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, saudara melihat, setiap jemaat selalu mendapat suara begini, kamu harus menang. Siapa yang menang? Klimaksnya adalah barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Harus menang dulu. Nggak ngerti saya kalau orang berpikir pokoknya kita semua selamat. Enak, menang dulu. Anak Tuhan itu sebenarnya legalitas. Nggak saya ngomong lagi. Ini musuh kita banyak tuh. You disahkan jadi anak kalau you betul pantas jadi anak. Bukan notos tapi huios. Amin. Nah selama ini dikesankan semua orang Kristen sudah jadi anak Tuhan. Coba rusak. Ya ilah. Sekarang pendeta aja ngomong begini. Saya saja nih belum tentu saya memenuhi kuota sebagai anak yang berkenan. Tapi saya jalan terus sampai titik di mana saya berkenan. Baru saya mau mati. Sekarang juga jangan mati dulu. Cuman sering putus asa itu. Ya Tuhan sempurna, angel bener ya Tuhan. Gitu saudara. Saudara itu jangan sibuk. Wah Pak duit susah Pak ini. Wah Pak ya duit susah loh Pak. Sekarang Pak punya modal susah. Apalagi nggak punya modal. Sekarang cari jodoh susah Pak. Cakep aja nganggur apalagi nggak cakep. Yang mulus saja nggak disamperin Pak. Apalagi yang geradakan. Ditinggal lari. Ini loh. Sulitnya hidup bukan di situ. Sulitnya hidup kita berkenan. Amin. Begitu loh saudara. Berkenan kepada Tuhan. Nanti kalau sudah belajar begitu, Anda mencintai semua orang. Mencintai anak-anak. Mencintai pekerjaan Tuhan. Waduh kita jadi cinta pekerjaan Tuhan. Pikiran kita adalah bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan masuk surga. Sampai kita ketemu orang non-Kristen pun kita nggak mau jahat. Jangan dia sampai menghina Tuhan Yesus. Ya siapa tahu masuk dunia akan datang ya. Gitu loh. Semua orang saudaraku sekalian. Kan waktu hari Senin ya. Saya tuh marah-marah loh. Saya telepon sama istri. Soalnya kalau acara sekolah minggu nggak usah saya ya. Saya udah tua. Aku udah nggak bisa ngajar sekolah minggu gitu. Tapi dasar saya tuh dilatih Tuhan udah lama loh saudara. Jadi anak Tuhan tuh lama gitu. Sampai di sana. Kalau macet nih, saya bilang sama istri saya, Mam nanti habis cerita langsung pulang saya naik ojek. Sampai Bogor saya mau naik ojek. Saya sempat telepon temen, dia bisa sebut di Bogor nggak? Oh siap, nggak jadi deh. Saya pikir dia ke Bogor juga macet. Nggak sih, saya pulang lagi. Udah kesel saya. Belum sampai dia bilang nanti aku naik ojek. Saya nggak berdaya karena dia lihat saya punya roman udah lain gitu. Jadi ya terserah situ. Tapi lihat anak-anak itu hancur hati saya loh. Ya Tuhan, anak-anak kan boleh selamatkan. Kenapa aku marah-marah? Terus saya bilang Tuhan, ampuni aku. Beri aku kesempatan kali ini Tuhan. Aku udah jalan jauh-jauh pakai marah-marah. Urapi dan pimpin aku Tuhan. Kan udah terlambat sampai sana. Nyanyi terus gitu. Langsung saya cerita. Cerita tuh saudara. Kayak balik lagi loh kemampuan saya cerita itu. Anak ketawa. Amin. Nangis anak-anak. Sampai saya pulang masih nangis. Jatuh-jatuh pingsan anak-anak. Saya jadi ingat waktu dulu ya. Itu urapan. Kalau urapan ya. Saya bilang, Tuhan aku yang brengsek diurapi. Apalagi kalau aku gak brengsek gitu loh. Aku yang marah-marah aja diurapi loh. Tapi bertobat dulu sebelum cerita. Saya bilang, saya mau kamar kecil. Saya mau kamar kecil. Sambil jaring Tuhan ampuni aku. Orang nggak tahu sih. Udah, langsung cerita. Saya jauh-jauh Tuhan, aku udah pakai marah-marah. Tolong urapi aku, beri kesempatan aku Tuhan. Kayak Simpson yang berdosa minta sekali lagi.
Itu kadang-kadang lucu loh, saya punya pengalaman pribadi itu susah cerita sama orang. Terus udah gitu, cerita cep selesai. Kalau diurapi sampai masih nangis, saya pulang. Anak-anak kalau nangis, anda sedih loh. Guru-gurunya aja ikut nangis loh. Sampai ada suster bilang gini, kok Pak Eras, kok susternya di jamaah Tuhan. Jadi ada anak yang susternya ikut gitu. Udah saya pulang. Waktu saya mau naik ojek, saya kan lihat roman muka saya lagi kayak kenceng. Ya saya ikut aja, ikut. Ya udah nanti kamu ikut sampai di mana aku turun. Begitu keluar, ternyata semua dibuka begini. Bus sampai jalan tol. Jadi dibuka. Makanya Eras, kata Tuhan, kamu itu godok begitu, kenapa ya? Saya itu malu mendiam aja gitu. Itu begitu kan tadinya kan sampai duduk di bawah kan. Begitu keluar jebret itu. Jalan dibuka sudah. Wah, meluncur begini. Semua. Luar biasa loh. Sampai tol Jagorawi. Tapi yang dari Jakarta diberhentiin. Berhentiinnya bukan yang di Ciawi, berhentiin dari jauh-jauh. Dari peta jalan itu. Supaya dari peta jalan yang ke Ciawi, ke puncak itu berhentinya di situ. Bukan di Ciawinya. Jadi jalan itu pun dipakai untuk dari atas. Terus kayaknya gini, makanya kamu Eras, kamu gotok, ya Tuhan, aku gak layak jadi anakmu Tuhan. Itu loh, aku minta ampun loh. Aduh Tuhan, aku gak layak Tuhan. Aku marah aja kok urapi, apalagi kalau aku gak marah-marah Tuhan. Pasti lebih diurapi. Aduh saudara, sampai di rumah saya kelenger loh. Kelenger nyesel gitu. Udah marah-marah, saya telepon beberapa orang kan. Besok lagi jangan suruh sekolah minggu ya. Ya Pak, besok kalau ada acara begini tolong diperiksa ya, diatur. Jangan sampai saya ini kan udah nggak bisa khotbah sekolah minggu. Saya kayak di Mapras, tahu di Mapras kan mahasiswa itu loh. Saya tahu ya, saya udah nggak bisa cerita di sekolah minggu. Tapi ternyata masih bisa loh. Cerita itu ya, cerita amin tuh anak-anak depan ini. Itu kalau bukan Roh Kudus nggak bisa loh. Hebat banget loh. Itu saya nggak bener sikap hati saya, masih diurapi. Apalagi kalau saya bener. Aduh Tuhan, ampunilah aku. Terus istri saya pengen, waktu remaja kamu nggak ikut, kasihan loh anak remaja nggak kesentuh kayak begini. Kita itu kadang-kadang masih urakan gitu tuh saudaraku. Sok pinter gitu. Padahal Tuhan tahu kau masih bisa. Nah saudaraku sekalian, saya berharap apa yang saya saksikan sederhana ini jadi gambaran bahwa kita tuh bergumul dari perkara-perkara kecil itu, bukan perkara-perkara besar. Jadi kemenangan orang percaya kemenangan dari kesalahan-kesalahan. Gak usah tunggu besar, kecil pun kita harus memenangkannya. Amin. Amin.